Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang bisa ada bersama-sama lagi di sini di IAIN Kelapa Gading. Ada beberapa hal dan ada beberapa kenangan-kenangan juga yang bersama-sama oleh pastor saudara ini. Jadi saya sangat menghormati dan terima kasih buat kesempatan dari Pak Raswan, Ibu Sharon, dan juga kepemimpinan jemaat ini yang mungkin pada pagi hari ini mempercayakan untuk bisa membagikan suatu ya. Sebenarnya saya ini cuma juru bicara Bapak Ibu ya, gitu loh, karena bahannya itu sama dia gitu loh. Ya, jadi saya hanya yang menyampaikan aja. Amen. Oke, baik. Ini ada seri dari Dead Ends to Doorways. Ini kalau nggak salah 2 seri ya. Ini udah yang kedua, betul ya. Yang pertama berbicara tentang masalah bagaimana diutus apostolik ya. Soalnya yang minggu lalu mungkin ya. Dan kemudian yang akan kita belajar yaitu yang kedua tentang masalah providential scattering ya. Atau ini bahasa ininya adalah ekbalo. Ya, sebelum kita masuk lebih lanjut, sedikit bahwa mungkin Bapak Ibu yang beberapa hampir mungkin sebagian besar mengenal, tetapi ya saya tambah perkenalkan dulu lagi. Ini keluarga kami, Sumampo itu yang paling kiri atau kanan saya ya? Oh ya, kiri ya. Nah, ini yang Vini ya, dan kemudian yang di tengah itu nggak usah disebutkan. Terus kemudian yang laki-laki satu itu adalah yang nomor 4. Dan yang sampingnya Anastasia saat ini sedang kuliah di Bandung. Yang paling ujung yaitu Josephine yang masih SMA. Kalau yang ini kakak tertua katanya ini katanya. Nggak mau mengakui ya gitu. Ya, ini foto yang terakhir pada waktu kami liburan kemarin ke Jogja. Oke, baik saudara. Tema dari hari ini adalah berbicara tentang dead ends gitu ya. Dead ends to doorways. Ya, kita kadang-kadang kalau nggak enak ya kalau misalnya kita masuk kepada satu jalan buntu. Siapa yang senang masuk jalan buntu, ya kan? Naik mobil aja kalau udah nyasar, paling sering kan misalnya pakai aplikasi, belok kanan, 200 meter belok kanan, ini belok kiri ya, saya pernah di belok kiri. 50 meter belok kiri, begitu sebelum, nggak ada belok kirinya, tembok semua gitu loh, gimana kita mau belok kiri gitu. Atau kita diarahkan masuk dan kemudian ternyata itu jalan buntu. Enak nggak? Ya nggak enak. Benar kan? Kita masuk di jalan-jalan buntu itu benar-benar gak enak. Karena kenapa? Satu, wasting time kan. Belum lagi nanti repotnya, waduh mobil mesti mundur atau apa, muter dan sebagainya. Ya, banyak yang mungkin kita berpikir bahwa ini, aduh kalau jalan buntu itu benar-benar, jalan buntu dari yang jalan kita pergiin aja itu tidak enak. Apalagi di dalam kehidupan. Benar kan? Ya, dimana kita udah tahu, waduh ini mau kemana lagi nih. Kesini mentok, kesana mentok, di sini nggak ada jalan dan sebagainya. Sepertinya kita nggak tahu mau kemana. Ya, tetapi ini leading to the doorways. Ya, saudara, sebelum saudara ada di tempat ini, entahkah saudara parkir di mana, tetapi apakah waktu saudara parkir, saudara langsung lihat mimbar ini? Pasti tidak. Benar kan? Yang saudara cuma lihat adalah apa? Bangunan ini kan, Mahaka Square. Betul? Yang saudara cari apa? Gate-nya. Benar kan? Gerbangnya dulu. Kita nggak lihat ini, panggungnya, nggak lihat tempat duduk ini, kita cuma lihat gerbang. Setelah kita masuk gerbang, terus kemudian kita jalan, terus kita cari apa? Eskalator mungkin, atau ada lift, benar ya? Nah, kita lihat lagi ini, enggak juga. Kita cuma lihat eskalator aja. Kita cari mana eskalator dan kita cari, dapat eskalator, atau dapat lift. Benar kan? Begitu keluar lift, langsung dapat ini? Tidak juga. Benar? Tidak juga. Kadang-kadang dapat ini lorong di depan dulu, baru kemudian ada pintu masuknya, doorways.
kehidupan kita kadang-kadang seperti itu ya. Kita nggak langsung lihat tujuannya. Dan kadang-kadang memang terkadang atau selalu ya, Tuhan tidak menunjukkan langsung bagaimana jalan sama kita, tempat tujuan kita. Ya kan? Bahkan kepada Abraham aja, pergilah keluarlah engkau dari sini ke tempat yang akan kutunjukkan. Betul kan? Ke tempat yang akan kutunjukkan. Gitu loh. Karena waktu itu Abraham juga nggak tahu dia pakai gadget apa, dia cari-cari, Tuhan nggak dapat, ya, gitu kan? Abraham nggak dapat tuh. Ya, ininya pokoknya akhirnya Tuhan bilang iya karena kamu nggak dapat ya udah kamu percaya aja sama saya ke tempat yang akan kutunjukkan. Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan saudara dan saya kita tidak juga seperti itu. Kita tidak bisa langsung. Bagaimana endingnya hidup kita? Bagaimana sih kalau misalnya kita yang lagi sekolah, yang tadi Pak Raswan bilang kita mengenal sama-sama waktu SMA, ya. Waktu SMA kita nggak ada bayangan. Apa yang terjadi di tahun 2000? Apa yang terjadi di 2025? Apa yang terjadi? Kita nggak tahu. Kita bahkan nggak tahu mungkin ya. Saya nggak tahu, saya juga belum pernah tanya sama Pak Raswan waktu bertobat ada cita-cita jadi pendeta tidak ya? Gak ada, iya gitu. Kita jumplak aja langsung gitu kan. Sebagian saudara juga begitu. Kita tidak ada, oke. Begitu bertobat, oke. Pastor saya mau bertobat, karena saya sudah target di dalam 5 tahun saya akan menjadi leader LG, dan di dalam 10 tahun kalau karir saya baik-baik saja gitu tuh, dan ini saya mau menjadi pendeta muda, dan kemudian dalam 10 tahun kemudian saya akan, mostly tidak kita seperti itu. Benar saudara? Tetapi kebanyakan kita apa? Kita mengikuti apa yang Tuhan bawa di dalam kehidupan kita. Amen. Jadi ini yang berbicara tentang bagaimana seri tema ya, judul temanya ini. Aduh, judul temanya aja udah 5 menit lebih ya. Dan kemudian kita berbicara masalah, kalau masalah ekbalo itu adalah berbicara masalah tentang satu tindakan, itu bahasa Yunani ya, ekbalo itu berbeda dengan apostolik. Kalau misalnya apostolik itu kita seperti diutus, tetapi kalau ekbalo itu bahasa kasarnya adalah diusirlah gitu kan, ayo kalau bahasa Inggrisnya itu viaro ya. Pavian tahu kan, Pavian tahu ya. Bahasa Manado orang bilang itu viaro, ayo nyebar gitu loh ya, jangan ngumpul di sini aja, ayo nyebar. Ayo Vero, sana. Jangan cuma di sini aja. Ya. Mari kita baca firman Tuhan di Kisah Rasul 8 ayat 1-3. Ini ada dan kemudian di sini untuk menghemat saudara bisa baca di sini, dan ini adalah sesuatu yang sangat familiar. Dan kemudian ayat berikutnya adalah Kisah Rasul 8 ayat 4-8, dan saya yakin biasanya kita sudah familiar dengan cerita ini ya. Jadi pada waktu kejadian pada saat itu backgroundnya seperti yang tadi, bahwa backgroundnya terjadi mulai penganiayaan di jemaat itu ya. Mereka semua, kalau kita bayangkan, firman Tuhan mengatakan di Kisah Para Rasul, dikatakan pada waktu Kisah Para Rasul 2 ya, dan kemudian semua orang menjadi percaya, dan kemudian mereka bertambah berapa ribu? 3.000 jiwa. Di luar dari 120 orang yang ada. Benar kan? Dan kemudian pada waktu itu berkhotbah lagi dan sebagainya, bahwa ada kejadian lagi di mana Tuhan tambahin lagi beberapa ribu lagi. Benar kan? Saudara bisa bayangkan hanya di dalam jangka waktu yang singkat, belum berapa ini, jumlah orang percaya dan murid-murid di Yerusalem itu lebih dari 5.000. Benar kan? Nah, kok kita bayangin ini lebih dari 5.000 itu suatu kekuatan yang, wah kalau dibilang ini kalau kekuatan ini, wah banyak nih. Benar kan? Sudah bisa menyaingi dari mungkin kumpulan-kumpulannya orang-orang Farisi dan sebagainya. Nah, mereka akhirnya sudah mulai bertemu setiap hari, dan kemudian pengajaran rasul-rasul dan sebagainya. Mereka merasa, wow, rasul-rasul yang luar biasanya ini, yang saksi dari kehidupan Yesus itu ada sama mereka. Ya, ada sama mereka. Mereka mau minta pengajaran apa aja, kayaknya itu lengkap. Karena hampir semua 5 jawatan mungkin ya, itu ada di situ semua. Tetapi habis itu, mulai rasa nyaman. Mulai rasa lebih enak. Enak di sini. Ya, lebih enak di Yerusalem. Dan kemudian akhirnya, oleh karena rasa nyaman, padahal mereka itu dikasih assignment bahwa pergilah ke ujung-ujung bumi.
Aku menyertai engkau. Tetapi sampai berapa waktu mereka tetap ada di situ. Mereka tetap ada di Yerusalem. Akhirnya, singkat cerita bahwa Tuhan mulai melakukan sesuatu. Itulah yang dinamakan ekbalo. Amin. Tuhan mulai mengadakan ekbalo. Ya. Tuhan mulai membuat satu yang membuat mereka ya, jangan tinggal dengan kenyamanannya yang ada. Dan kemudian terjadilah penganiayaan yang ada pada saat itu di Yerusalem. Dan Tuhan mengizinkan penganiayaan terjadi. Kisah yang tadi kita baca tentang Stefanus dan juga mulai dari peristiwa Stefanus dan akhirnya mulailah penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus dan sebagainya. Mereka yang tadinya berapa ribu orang merasa nyaman, berkumpul, enak, memuji, menyembah Tuhan tanpa ada gangguan, tanpa ada satu hambatan karena mereka rasa mereka banyak dan mereka oke. Tetapi pada saat itu mulai dikejar-kejar. Mungkin tidak lagi seperti dulu, ya, dengan terang-terangan. Akhirnya mulai dengan sembunyi-sembunyi, ya. Dan akhirnya mulailah dari situ mereka mulai tersebar karena dikejar-kejar. Inilah yang menjadi latar belakang mereka. Dan bahkan, kalau kita bayangkan, apakah dari 5.000-an atau lebih 7.000 begini, apakah tidak ada keluarga mereka yang tiba-tiba ditangkap dan dibunuh? Pasti ada. Yang dijadikan contoh. Ya, pasti ada. Dan mereka mulai desperate. Beberapa mulai ini, wah kalau gitu takut, dan kemudian akhirnya mereka pergi keluar kota dan mulai dari situlah terserak. Mulai dari situlah tersebar. Tapi tanpa disadari bahwa itu adalah cara Tuhan mengizinkan hal itu terjadi sehingga mereka bisa pergi ke bangsa-bangsa. Tetapi assignment Tuhan, tugas Tuhan kepada mereka itu tetap sama. Di mana Tuhan ingin untuk Injil itu diberitakan sampai ke ujung bumi. Dari ini kita akan belajar dari 3 hal. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana mereka harus memberitakan Injil sekalipun di tengah penganiayaan. Sekalipun di tengah penganiayaan mereka tahu ya Tuhan bukan habis penganiayaan tersebar, stop penganiayaan, stop, so boleh. Karena kenapa? Karena mereka sudah tersebar, udah cukup sudah penganiayaan. Tidak, lanjut. Benar kan saudara? Sejarah mencatat bahwa itu lanjut. Mereka mungkin berpikir kalau misalnya itu sudah cuma untuk menyerahkan aja, ya sudah kita sudah terserak. Tetapi terus berlanjut. Dan inilah yang membuat mereka tetap harus memberitakan Injil sekalipun di tengah-tengah penganiayaan yang ada. Saudara, di dalam kenyamanan kita, kenyamanan mereka, kita juga kadang-kadang nyaman. Tetapi kadang-kadang tiba-tiba terjadi sesuatu ya. Kehidupan kadang-kadang kita tidak tahu. Suddenly, terjadi sesuatu. Benar? Saya nggak tahu. Saudara pernah mengalami badai di dalam kehidupan saudara? Amin? Ya. Ada yang amin dalam hati, it's okay, nggak apa-apa. Ya, ada yang takut didengar di sebelahnya, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Saudara, kalau misalnya ada hujan datang, apakah itu badai? Belum ya. Angin kencang apakah itu badai? Tidak. Benar? Ya. Ada guntur apakah itu badai? Tidak kan? Tetapi when it comes together, yang datangnya kompak, barengan, janjian, gitu, hujan keras, angin kencang, guntur, ya, dan semuanya datangnya barengan, itu baru dibilang badai. Dan kadang-kadang dalam kehidupan kita itu datangnya kadang-kadang itu suka serentak. Nah, suka nggak diundang, datang tidak dijemput. Seperti apa? Oke. Tetapi itu membuat ketidaknyamanan. Benar ya? Banyak hal yang terjadi menyebabkan kita banyak tidak nyaman, rasa tidak nyaman. Tapi kok itu datang sama-sama dengan kita. Saudara, tetap panggilan kita di dalam kekristenan tetap satu. Kita tetap harus memberitakan Injil. Iya, tapi bagaimana caranya? Saya nggak mood gitu. Tetap kita harus memberitakan Injil di tengah apa? Ketidaknyamanan saudara dan saya. Apapun juga itu. Bahkan kadang-kadang di tengah kesulitan yang ada.
Kita lagi kesulitan. Bagaimana saya mau memberitakan Injil? Saya juga lagi kesulitan. Benar kan? Saya juga lagi kesulitan. Aduh, lagi nggak enak nih. Aduh, gimana ya? Oke, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Kamu percaya ya? Tapi dalam hati kita pikir, saya juga masih kurang nih. Mau bayar kos aja susah, mau bayar kuliah aja susah. Aduh, sebentar tagihan ini belum dibayar, ini belum dibayar. Tapi kita harus memberitakan Tuhan Allah adalah Allah yang sanggup mencukupkan kebutuhan. Benar? Sometimes like that. Ya, kekurangan kita. Bahkan di tengah kesakitan juga, kalau kita sakit penyakit, kita juga harus mengabarkan tentang kebenaran. Injilnya apa? God is a God of healer. Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Kita kadang-kadang mungkin bertanya, oh iya kalau begitu kenapa si A nggak sembuh, kenapa si B nggak sembuh, kenapa si ini nggak sembuh? Saudara, itu tidak mengubah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Dan itu tidak mengubah bahwa kita harus tetap memberitakan He is the God of healer. Dialah yang menyembuhkan. Tidak mengubah. Kita bisa bertanya mungkin, ya. Saudara bisa bertanya, saya juga mungkin bertanya. Saya juga bertanya hal ini. Kalau Tuhan Allah yang menyembuhkan, oke, bagaimana? God of healer. Sebagian besar saudara tahu bahwa istri saya meninggal 2 tahun yang lalu oleh karena kanker. Apakah ada pertanyaan? Sempat tersebut, God, you are the God of healer. Then why she's not healed? Tetapi di dalam suatu waktu saya tahu bahwa saya harus mengatakan bahwa sekalipun itu terjadi, itu tidak mengubah siapa Tuhan kita. Dia tetap Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Ya, kita may have many questions di dalam kesedihan kita. Amin. Di dalam kesedihan kita, kenapa kita harus minta untuk menghibur orang lain, sedangkan saya juga perlu dihibur. Tetap di dalam segala sesuatu kita harus tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Sekalipun, itulah yang dikatakan bagaimana kita memberitakan Injil sekalipun, in spite of persecution. Sekalipun keadaan tidak nyaman buat kita, sekalipun terjadi seperti ini, bagaimana apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus tetap kita jaga? Ya, mungkin kita bahkan lelah. Kita melihat salah satu panutan kita. Yesus Kristus sepupunya baru ditangkap, dipenjarakan dan dihukum mati. Dan kemudian dia tell to all the disciples, okay, saya menyendiri dulu ya. It's time for me. Okay, saya mau me time dulu ya, bahasa sekarang ya kan. Me time, okay, tunggu dulu ya, saya mau me time dulu. Aduh, ini sepupu itu ya. Kalau saya mungkin kenal Pastor Raswan dari SMA, tetapi Yohanes Pembaptis dengan Yesus ini dari kecil. Benar kan? Bahkan sebelum lahir mereka sudah tektokan gitu loh dalam perutnya kan gitu kan. Ada ceritanya kan, mereka udah tektokan gitu loh. Bahkan dari ini. Dan saudara bisa bayangkan sampai air besar dan satu ditangkap dieksekusi. Kenangan-kenangan yang ada itu luar biasa kan pasti. Kemudian dia mau menyendiri, tetapi singkat cerita begitu dia menyendiri, orang banyak cari dia. Dan Alkitab mengatakan akhirnya tergeraklah dia oleh belas kasihan dan melayani itu dan akhirnya memberi makan. Itu pada saat apa? Pada saat momen di mana Yesus kehilangan, pada saat Yesus duka. Tetapi Injil harus tetap diberitakan. Oke, semoga saya sempat ini ya, karena waktu sudah ada, tetapi slide saya ada berapa? 154 ya? Oke, sudah. 154 slide ini baru slide ke-6, haleluya. Oke, saudara. Jadi, ada pernah cerita seperti ini. Ada seorang pendeta, dia baru melayani di suatu tempat, dan di suatu desa. Waktu dia melayani, dia udah panggil, oke, undang datang ya, ibadah. Oke, ibadah, datang. Ya, begitu hari Minggunya, kok hari Minggunya di desa ini harusnya kan ada sekitar 150 orang. Tapi nggak ada, cuma ada satu petani, peternak yang datang. Dia udah duduk di situ. Wah, terus kemudian pendetanya yang udah menyiapkan khotbah dengan baik, udah siap gini-gini.
Dia lihat cuma satu, dia tunggu lagi 5 menit, tetap cuma satu. Akhirnya dia mulai katakan begini, dia mengambil satu kebijaksanaan. Dia bilang, oke, baik, bapak-bapak, enggak cuma satu, bapak ya, karena hari ini mungkin ada cuaca dan kurang, jadi hari ini ibadah saya tunda. Gitu. Jadi mungkin minggu depan. Oh. Terus ini petani yang sudah ini duduk sih, dia kaget. Loh, kenapa Pak Pendeta? Ya, akhirnya Pak Pendeta terus terang, ya karena cuma satu orang gitu loh. Yang lainnya nggak pada datang nih. Jadi saya sudah siapin semuanya untuk bisa memberi makan jemaat, tetapi ini cuma satu orang. Oh gitu. Dan yang luar biasa di cerita ini ternyata petaninya ini tidak lulus teologi, dia cuma petani peternak biasa, tapi dia menyampaikan sesuatu yang akhirnya mengubah pendeta ini. Dia mengatakan, Pak Pendeta, begini, sekalipun di kandang saya hanya ada satu sapi, tetap saya kasih makan. Amin. Tetap saya kasih makan. Karena it's feeding time. Nggak peduli yang sapi yang lainnya pada main di mana dan segala macam, tetapi pada waktu tugas itu memanggil, sekalipun cuma satu sapi yang ada, saya tetap harus kasih makan dia. Dan akhirnya pendeta itu sadar, dia bilang, oh iya, oke, waduh, maaf, dan akhirnya ibadah dilanjutkan. Tetap harus diberi makan. Amin, saudara? Tetap kita harus dapat makan. Jadi sekalipun kejadian apapun juga, sekalipun ada hal-hal yang tidak mengenakan kita, sekalipun terjadi banyak hal keadaan itu, tetap panggilan kita sama. Pergi, jadikanlah setiap bangsa muridku. Amin, saudara. Jadi siapapun juga, sekalipun yang saudara hanya layani di dalam live group, kok udah seperti itu. Saya ingat awal-awal saya live group saya di Manado itu tahun 90-an, dan kemudian kita sudah bagi tugas, kamu jemput Oikos ini ya, kamu jemput ini. Oke, rencana sudah matang, saudara. Gitu loh. Begitu jamnya, oke, siap. Tak, tidak ada yang datang. Cuma 4L kan, saudara, ya. Lalu lagi gitu. Oke, tetap kita berdoa, tetap kita bahas, oke, yang kita udah persiapkan ini kita lakukan, kita berdoa lagi gitu. Terus kerja sampai akhirnya ada hasilnya. Amen. Ya. Saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, apapun yang menimpa di dalam hidupmu, entahkah itu di dalam studi, di dalam pekerjaan, dalam karirmu, everything can slip every day. Setiap hal itu bisa saja tiba-tiba hilang. Gitu loh, ya kan? Bisa aja apa yang saat ini menjadi pegangan kita bisa hilang. Bisa aja kita saat ini ada jalan buntu dan kita nggak tahu mau mana. Ya, saudara, tetap percaya apa yang Tuhan buat. Ya, ada satu lagu yang saya ingat pada tahun 90-an itu, kalau sudah tahu, ini kelompok ini adalah kelompok New Songs ya. Ya, New Songs. Salah satu liriknya adalah ini. Ya, dikatakan, God is too wise to be mistaken. Ya, God is too good to be unkind. So if you don't understand, if you don't see His plans, ya, nanti saya nyanyi lagi nanti. Saya nyanyi, yang paling pertama ketawain adalah anak saya pasti. Jadi lebih baik jangan. Ya, if you can trace His hand, apa yang dibilang? Trust His heart. Saudara, kadang-kadang kita nggak tahu jalannya Tuhan ya. Kita nggak tahu. Bahkan kita di tengah satu keadaan yang kita bahkan kadang-kadang, aduh kenapa begini? Kenapa terjadi begini? Kenapa seperti ini? Saudara nggak bisa lihat. Kadang-kadang it's dead end. Saudara nggak tahu. Ya, kenapa kok buntu? Kenapa bisnis slow down? Kenapa karir nggak naik-naik? Kenapa studi bisa begini? Kenapa ini begini? Kenapa begini? Ya, lagu ini dulu benar-benar menguatkan saya di saat-saat yang berat sampai saat ini. Ya, kadang-kadang kalau kita nggak lihat ini yang seperti Tuhan, kadang-kadang saya nggak lihat bagaimana cara kamu bekerja. Kita tidak lihat bagaimana cara Tuhan menyelesaikan.
Ya. Tapi saya tahu kamu tidak pernah salah. Engkau Tuhan tidak pernah salah. I mean, you're never mistaken about our life. Ya. Dan dia terlalu baik untuk dia bisa berbuat suatu hal yang jahat sama kita. Benar? Sekalipun kita merasa bahwa kenapa keadaan ini tidak baik? Kenapa keadaan ini tidak baik? Harusnya kan begini, harusnya begini. Tetapi kenapa keadaannya begini? Ya. Kita nggak ngerti jalannya Tuhan. Ya. Yang Tuhan cuma bilang, percaya kepadaku. Benar kan? Bukan mengerti jalan-jalanku. Saya kurang tahu. Sejauh ini yang saya belajar firman Tuhan, ya saya belum dapat bahwa, kamu akan nanti memahami seluruh jalan-jalanku. Kayaknya nggak ada ya. Mungkin kalau Bapak Ibu kalau ada ayat yang bilang begitu tolong kasih tahu saya. Ya. Tapi bahkan seperti yang tadi Miska worship leader kita katakan bahwa ada ayat yang tadi dibaca bahwa Roh Kudus itu menuntun bahkan kepada hal-hal yang akan datang. Benar kan? Kadang-kadang kita nggak tahu hal yang akan datang apa. Tapi tuntunan dari Roh Kudus itu akan membawa saudara dan saya untuk one step satu dengan. Kita nggak ngerti. Tapi ya kita ngikut aja, ya. Kita nggak bisa lihat tangannya, kita nggak bisa lihat bagaimana cara Tuhan bantu. Ya. Ada tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Rason tadi dikatakan biarlah orang-orang yang membangun yang bersegera datang di hadapan dengan kita bersegera datang. Ya Tuhan tolong genapi ini secepatnya Tuhan. Iya, kenapa? Karena ada 3 orang yang datang kemarin Tuhan nyusahin semuanya Tuhan. Yang satu bikin kesel, yang satu coba menipu, yang satu bikin begini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, yang benar-benar membangun yang segera datang. Benar? Ya, kita berdoa untuk hal itu. Kita kadang-kadang nggak bisa lihat hal itu, kita nggak bisa lihat tangannya, tapi saya pengen aja kita percaya Tuhan. Percaya karakternya. Amin. Ya, percaya karakternya Tuhan. Kadang-kadang saudara tidak tahu jalannya, tapi percaya karakternya. Kalau saudara percaya karakternya, sekalipun saudara tidak mengerti jalannya, dia akan membawa saudara. Amin. Ya. Jadi ya, di dalam setiap hal ini kita belajar, iman kita bertumbuh. Ini tidak ada di dalam slide saya. Saya tadi waktu ada firman dan kita menyembah dan kayaknya saya ada diingatkan ini, ya. Yeremia 12 ayat 5. Ya, kalau saudara bisa buka, kalau bisa tampilkan di luar slide ya. Yeremia 12 ayat yang kelima. Saudara kita semua sudah mengalami banyak kendala, banyak permasalahan ya. Tapi mari kita diingatkan di sini di Yeremia 12 ayat kelima, demikian firman Tuhan bahwa jika engkau berlari dengan orang yang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki, ini kamu adu cepat dengan orang yang jalan kaki. Dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Baru balap lari dengan orang yang jalan kaki aja, ya. Ini jalan kaki bukan jogging agak lari sedikit ya, jalan kaki. Kita udah capek, setengah mati, aduh, udah ngos-ngosan. Dan kemudian dikatakan, bagaimana kamu akan berpacu melawan kuda? Benar? Dan kemudian, dan jika di negeri yang damai, engkau tidak merasa tentram, ya, di negeri yang damai aja, engkau tidak merasa tentram, gelisah terus, rasa kurang, rasa ini dan sebagainya. Apakah yang akan kau perbuat di hutan belukar Sungai Yordan? Apa yang akan kau buat kalau misalnya kamu ada di situ, di hutan belukar Sungai Yordan? Ayat ini mengingatkan kita, saudara, di dalam kenyamanan kita aja, di dalam mungkin situasi yang damai dengan ini, saudara pada saat itu lakukanlah benar-benar sesuatu yang bisa saudara lakukan. Amin. Ya, jangan berkeluh kesah dan jangan seperti kayak dilelahkan, aduh udah capek. Padahal kondisi lebih nyaman, kondisi lebih baik dan sebagainya. Harusnya kita push lebih keras lagi. Bagaimana kita melayani Tuhan? Harusnya kita push lebih ini. Karena mungkin saja akan datang waktunya di mana itu hal-hal yang mungkin kita baca ini akan terjadi, kesukaran dan sebagainya, yang akan lebih membuat kita akan lebih susah. Ya. Tetapi tolong pada saat kita lagi berlari dengan berjalan kaki, jangan sampai kita dilelahkan. Ya,
Dan jangan selalu komplain, wah so capek, so lelah begini. Padahal apa? Padahal cuma apa? Cuma datang, duduk gereja, enak, duduk AC, dan kemudian ini seperti ini, enak gitu loh. Tak, kita sudah banyak komplainnya, udah mengeluhnya gitu loh. Ya, mengeluhnya. Gimana kalau misalnya disuruh kita naik, mau ke gereja ya? Jangan lupa, 2 kali naik bus, Metro Mini ya, panas-panas lagi ya. Dulu Metro Mini panas-panas, sempit-sempitan, nggak seperti yang sekarang, enak busway gitu ya. Sempit-sempitan ya, saya masih merasakan dulu naik bus itu, gantungan di bus gitu tuh, hanya 1 kaki di pintunya begini dengan 1 tangan gitu loh. Sampai dari rumah sampai ke Blok M gitu loh. Ya mau gimana lagi, kalau kita nggak naik ya terlambat kan pasti ya. Dan sebagainya. Sekarang udah busnya ada AC, udah ada begini, lebih enak naik apa? Oh, lebih enak naik yang di depan pintu aja deh, tinggal online sampai pintu dan sebagainya. Ya, kalau nggak ada begitu, aduh sorry saya terlambat ke gereja, aduh sorry nggak bisa datang LG, aduh sorry begini karena nggak ada yang nganter, nggak ada ini. Soalnya kalau kita berlari dengan orang yang berjalan kaki aja kita udah dilelahkan, gimana kita mau berpacu dengan kuda? Gimana pada saat dimana keadaan itu tidak nyaman? Amen. Ya. Dengan kondisi yang nyaman begini aja, there's a lot of complaint. Saya bukan bilang di sini aja, tetapi banyak hal. Ya. Saya biasa bergabung dengan pendeta-pendeta juga yang ada di Kota Palu. Ya, banyak ngobrol-ngobrol dan banyak juga begitu. Iya. Kita dengar juga, ada jemaat yang ngeluh ini segala macam. Hei, dengan kondisi yang seperti ini aja, kita banyak komplain. Bagaimana kalau pada saat situasi itu benar-benar seperti yang terjadi kisah para rasul? Amen. Oke, slide saya, ayo. Ya, yang kedua kita memberitakan Injil di mana aja kita berada, oke? Di mana aja, kapan aja. Wah, itu udah kayak iklan. Oke, ya. Di mana saya kira berada? Kenapa? Pada saat itu mereka ditempatkan ada yang di kota ini, kota ini, kota ini. Di mana mereka berada? Mereka memberitakan Injil. Ya. Dan di mana saja saudara berada pada saat ini, saudara semua tidak satu kantor kan ini? Enggak kan? Enggak satu kantor ya, ini bukan komunitas satu ini. Iya, di mana saja saudara berada, di tempat usahamu, di tempat bisnis, di mana saya kalau saudara berada, tetap Injil itu tetap harus diberitakan. Kita nggak bisa bilang iya, tapi kalau di sini kan, aduh kita minoritas, aduh kita ngobrol sedikit nanti dianggap ini, kita ngomong ini dianggap sini. Oh enak kali mungkin ya tempatnya di sana kalau di Ambon, di Maluku, Papua, Manado itu enak. Oh kita bisa ngobrol firman Tuhan tanpa ada orang yang merasa di ini gitu loh ya kan, karena gitu. Tapi kalau di sini kayaknya susah pastor, kita mau bicara share firman, aduh kayaknya susah. Nah, Tuhan kasih kita di mana aja, amin? Ya, di mana saja saudara berada, entahkah saudara minoritas, saudara mayoritas, terserah. Ya, apapun juga jabatan saudara. Ya, apapun juga sekarang status saudara. Ya. Keluar dari slide ini adalah saudara tahu siapa yang punya andil untuk menyebabkan Naaman sembuh, Panglima Naaman, jenderal besar. Syria atau apa itu? Naaman dari mana ya? Saya lupa. Ya, Syria. Ya itulah, gitulah. Ya. Siapa yang punya andil besar sehingga jenderal ini, panglima perang ini, kerajaan ini bisa sembuh? Ternyata bukan nabi dulu, bukan nabi Elia atau Elisa, bukan. Saudara tahu siapa? Wah, ini bukan pertanyaan sekolah minggu ya. Ternyata adalah salah satu anak kecil perempuan, hamba atau budak dari istrinya. Dialah yang ngomong kepada ibu, coba kalau bapak pergi di Israel itu ada nabi Tuhan, atau ibu bisa sembuhkan. Itu seorang hamba dan perempuan. Bukan mendiskreditkan, tetapi pada masa itu seorang hamba itu kedudukannya di bawah, apalagi hamba perempuan lagi. Ya kan? Itu dianggap benar-benar seperti pada saat itu ya, beda dengan sekarang kan, pada saat itu. Jadi kalau dia mau ngomong seharusnya itu tidak perlu ditanggapi. Benar kan? Tapi dia berpikir, enggak, saya harus ngomong. Sampaikan, it's a good news. Ini adalah kabar baik. Jadi dia sampaikan itu. Dan kemudian singkat cerita, pergi dan Naaman disembuhkan. Jadi di mana saja saudara berada saat ini, saudara, kita memberitakan kebenaran. Ya. Kebetulan
versus rencana Tuhan yang berdaulat. Saudara percaya kebetulan? Ada yang nggak percaya? Kebetulan. Kalau saya percaya kebetulan. Kenapa? Judulnya aja betul kan? Asal katanya betul kan? Kalau asal katanya salah, ya salah, jangan. Judulnya aja betul kan? Kebetulan. Atau ini kalau bahasa Inggrisnya kan coincidence ya. Betul ya? Ya coincidence kalau saya cuma ini, itu kan dari asal kata incident. Tetapi ada ko-nya. Jadi seperti ada incidental, tetapi yang bekerja bersama-sama akhirnya membentuk satu peristiwa. Dan siapakah yang bergerak di situ? Amen. Untung ya dibilang, ini kan kebetulan. Ya nggak apa-apa, kan betul. Kecuali kalau kesalahan, ya salah. Tapi kadang-kadang ya konotasi kita lah kebetulan. Tapi versus rencana Tuhan yang berdaulat. Saudara berpikir, enggak, saya kebetulan nih ada di kota ini. Saya kebetulan aja kok ada masuk di sekolah ini. Saya kebetulan aja kerja di sini. Habis kerja di tempat lain nggak keterima. Di sini mumpung keterima, ya sudah. Saya kebetulan di sini loh. Ya kan? Saya kebetulan loh ada di kota ini. Ya karena kenapa? Karena bos suruh pindah, akhirnya saya pindah. Tahun 2000 saya dipindah, dimutasi. Dari Manado ke Palu. Ya. Kebetulan kah? Ya saya berpikir pada itu kebetulan gitu. Kebetulan atau ini, ini padahal ada intrik-intrik deh biasalah. Kalau office itu biasa kan ada ya, ada office politik ya, saudara biasa tahu ya. Ada orang yang intrik-intrik, akhirnya dia mau pindah dan akhirnya saya digeser dan saya dipindahin. Tetapi saudara bahwa Tuhan bisa mengubahnya itu menjadi masuk di dalam rencana Tuhan. Amin. Demikian juga dengan setiap saudara. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidupmu. Amin. Tuhan berdaulat dan punya kuasa untuk menempatkan saudara di tempat di mana saudara ada saat ini. Apapun juga pekerjaan dan jabatanmu. Apapun juga tugas dan fungsimu. Di dalam komunitas bahkan masyarakat. Tidak kebetulan saudara ada, bahkan tinggal kamu punya tetangga si A dan si B. Karena pada waktu dia ada kesulitan, Tuhan mungkin akan suruh kamu yang untuk membantu melayaninya. Yang ketiga adalah bagaimana memberitakan Injil dengan kuasa. Ya, saudara tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang juga bisa memulihkan kehidupan kita. Injil. Ya. Firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 yang tadi itu panjang itu dikatakan, dan kemudian Filipus melayani di sana, dan banyak orang disembuhkan. Banyak juga dari situ yang kemudian itu roh-roh jahat diinin. Tetapi satu yang saya melihat menarik dari ayat ini apa? Dikatakan banyak. Pada waktu pelayanan Yesus, waktu Yesus ke satu kota, dan Alkitab menulis seluruhnya disembuhkan. Saudara pernah dengar ayat itu? Ya kan? Tetapi di sini, bahkan dikatakan banyak yang disembuhkan. Banyak yang dilepaskan. Benar? Berarti kalau kita lihat dari linguistik ya, gramatika, berarti kalau banyak, berarti ada juga yang tidak dong. Setuju ya? Ada juga yang tidak sembuh kan? Ada juga yang mungkin Filipus doain. Pang, tumpang tangan, gini. Wah ini sembuh. Terus kemudian dia sini nih, loh ini kok nggak sembuh? Wah gitu kan. Wah ini ada yang rasuk roh jahat, roh jahatnya terlepas. Tapi ada juga yang dilepas, tidak juga terlepas. Benar? Tetapi ayatnya di situ dikatakan, dan mereka semua percaya. Saudara, sekalipun kadang-kadang yang saudara lihat, ada orang yang disembuhkan, ada orang yang dilepaskan, ada orang yang juga tidak menerima mukjizat, ada juga yang tidak. Tetapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Mereka semua percaya kepada firman Tuhan. Amin. Ya, oleh karena pemberitaan itu, itulah yang dikatakan. Amin. Oke, saya tutup dengan cerita ini. Wah, kalau udah ada perkataan dari pendeta bilang, saya tutup dengan ini, wah, sudah semua tutup ini. So agak segar-segar lagi gitu. Ya, gitu kan. Pendeta bilang slide terakhir gitu. Asal jangan. Oke, ini adalah slide 10 terakhir. Itu kan lemes lagi langsung ya. Saudara, ini adalah mungkin beberapa di antara saudara tahu kisahnya. Ulangan 32 ayat 11 dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya dan mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya.
Mungkin sebagian saudara udah tahu bahwa Raja Wali bagaimana prosesnya dia bikin sarang seperti itu. Dia akan mencari dahan-dahan yang agak tajam. Yang punya ada ujung-ujungnya itu agak tajam. Dan dia itu kumpulin di atas, di ketinggian. Dia kumpulin, dia susun, singkat cerita dia anyam lah gitu. Entahkah dia ada ikut pelatihan di mana nggak ngerti. Tahu pokoknya dia bikin. Ya, dia bikin, dia kemudian dia anyam sini begini. Dia nggak pakai mistar, nggak pakai penggaris, tapi kok bisa ya gitu ya. Dia bikin. Nah, itu kan ranting-ranting yang tajam. Setelah ranting yang tajam, dia cari daun-daunan. Dia cari daun dan kemudian dia ambil kumpulin bulu-bulu yang dari dia mangsa ya. Biasanya dia ambil yang mangsa apa segala macam, ada bulu-bulu halusnya dari apa semua. Dia kumpulin baru dia tutupin di bagian dalam. Sehingga bagian dalamnya dengan daun-daunan dan dengan bulu-bulu halus itu akhirnya mulai terasa empuk. Sementara bagian luarnya tetap tajam dan itu juga untuk mencegah kalau predator atau apa gitu ya. Dalam. Dan pada waktu anak Raja Wali itu sudah menetas dan kemudian mulai diberi makan, disuapin, ibunya datang dan sampai pada masa di mana seharusnya anak Raja Wali ini mulai belajar terbang, harusnya mulai belajar mandiri. Tapi biasanya anak-anak Raja Wali itu tidak mau. Mereka lebih nyaman untuk tinggal buka mulut, dapat cacing. Tinggal buka mulut, dapat makanan. Ya, mereka nggak mau pergi keluar. Udah usir, nggak mau keluar. Dan kemudian apa yang dilakukan Raja Wali ini? Dia mulai membongkar balikan sarangnya. Dia mulai cabut itu daun-daun yang ada dan bulu-bulu yang ada. Dia mulai bongkar itu semua. Sehingga anak Raja Wali ini yang bulunya belum terlalu tebal, begitu mulai merasa nyamannya itu mulai hilang. Dia mulai rasa nggak nyaman di situ. Dia mulai rasa, aduh, kenapa begini? Ini mama ini tega betul. Kita so senang itu spring bed kemarin, kenapa so jadi begini? DP kasur so berasa DP per gitu tuh. Pernya udah mulai berasa, aduh, itu udah mulai nggak enak. Ya, udah mulai terjadi. Seperti itu. Dan sampai akhirnya mereka mulai belajar untuk keluar dan belajar untuk terbang. Dan pada saat mereka belajar terbang itu, kalau mereka nggak mau belajar terbang, mereka akan ditangkap dan dilempar, dilepas di ketinggian. Mau nggak mau saudara, ya, yang tadinya nggak bisa begini, pokoknya berusaha kan, nggak bisa terbang juga. Sampai udah mau mendekati baru disambar lagi, diangkat lagi. Sampai ke atas, aduh dia pikir sudah tenang, so aman. Sampai di atas, ulang lagi, gitu loh. Dilepas lagi. Nah, semuanya ini sampai anak Raja Wali itu bisa belajar terbang. Kita kadang-kadang kalau kita di tengah kenyamanan, kita tidak efektif. Tapi maukah kita meninggalkan kenyamanan kita? Ya. Seperti orang-orang yang sebelumnya. Saya dan saudara ada di sini, pasti karena ada orang-orang yang sudah meninggalkan kenyamanan mereka untuk menghubungi saudara dan saya. Paling tidak mendoakan kita. Sehingga akhirnya kita beroleh kasih karunia. Pertanyaannya adalah, mau nggak kita meninggalkan kenyamanan kita untuk pergi memberitakan firman? Ya. Roh Kudus diberikan kepada kita, is poured out to us. Ya. We go to the ends of the earth. Meninggalkan kenyamanan kita, yang kita sudah rasa enak gitu di rumah, habis pulang kerja udah begini, udah capek, sudah ini aja. Apakah kita mau tinggalkan supaya mereka bisa merasakan apa yang saudara rasakan, bisa mengenal kasih Tuhan? Mau nggak kita meninggalkan kenyamanan kita sehingga orang lain dapat anugerah? Kita ada di sini pasti karena ada seorang yang berdoa buat kita. Entahkah saudara tahu atau tidak? Ada orang yang berani bayar harganya, mendoakan saudara dan saya, akhirnya kita dapat anugerah. Dan sekarang
Mari kita tinggalkan kenyamanan kita. Pastor, tapi saya bukan nyaman, saya kesulitan. Benar, saya kekurangan, saya lagi sedih, saya lagi ini, saya lagi frustasi, saya dead end. Benar. Mungkin kamu mengalami jalan buntu, yang untuk masa depanmu kamu juga nggak tahu gimana. Tapi mungkin pada saat itu Tuhan tidak ingin untuk kamu mencari jalanmu sendiri. Mungkin pada saat itu Tuhan ingin untuk kamu pergi dan menjadi jalan buat orang lain. Untuk kita bisa pergi seperti kayak Yohanes Pembaptis, persiapkan jalan untuk Tuhan. Dan pada saat itu, kita mungkin akan melihat ternyata dari jalan yang kita ikuti Tuhan, ada jalan baru yang terbuka buat saudara dan saya. Amin. So, apapun keadaan saudara saat ini, sekalipun banyak hal yang terjadi, saya undang kita tetap lakukan panggilan kita. Lakukan apa yang Tuhan ingin, dan di mana saja saudara berada, sebagai apapun juga. Kita bangkit berdiri, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami aman di dalam rencana Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat dan ajaib dan besar Tuhan. Kami siap untuk keluar dari zona nyaman kami. Dan kami mau menjadi murid Kristus yang setia, yang dilatih, yang didewasakan oleh Engkau Tuhan, yang siap diutus kemanapun Engkau mau kami pergi, kemanapun Engkau mau kami melakukan, apapun juga ke tempat oikos-oikos kami berdoa untuk jemaat-Mu menjadi terang dan garam di tempat kami masing-masing. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan menerima firman Tuhan, dan berbahagialah jemaat yang menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, dan terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat dengan iman menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.